Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah SMA di Jakarta, Salsa, siswi cantik dan anggun, menyembunyikan kesepiannya di balik senyum yang selalu ia tampilkan. Suatu hari, dosen baru bernama Andrew datang dan mengubah segalanya. Tatapan pertama mereka di kelas public speaking memicu perasaan yang sulit dijelaskan, antara jarak dan keinginan untuk dekat. Saat nilai tugas Salsa tiba-tiba turun, Andrew, guru olahraganya, mengajak Salsa berdiskusi di luar kelas, membuka pintu ke sebuah hubungan yang rumit dan penuh batasan. Di tengah hujan dan percakapan malam yang mengalir, keduanya menemukan pengertian yang dalam, tapi tak berani terucap. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Dan seberapa jauh perasaan ini bisa tumbuh dalam dunia yang penuh aturan? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Salsa menapaki lorong sekolah dengan langkah yang pelan dan penuh perhitungan. Wajahnya yang cantik selalu menarik perhatian, tapi matanya menyimpan cerita lain, sebuah kesepian yang dalam, yang jarang dimengerti orang. Di tengah keramaian mahasiswa yang sibuk dengan dunia mereka, Salsa sering merasa seperti terasing. Kulitnya yang putih bersih dan sikapnya yang anggun seolah menjadi tameng yang melindunginya dari dunia luar. Namun, di balik senyum yang ia paksakan, hatinya bergetar setiap kali merasa sendiri. Hari itu berbeda. Ada sesuatu yang baru mengalir di udara sekolah, sesuatu yang membuat detak jantungnya tak menentu. Guru baru akan mengajar di kelasnya, dan kabar itu menjadi perbincangan hangat para siswa. Salsa, yang biasanya acuh, kali ini merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya lebih dalam dari biasanya. Ketika Andrew masuk ke kelas, semua mata tertuju padanya. Pria muda dengan aura berwibawa dan penuh percaya diri itu berdiri di depan mereka, membawa energi yang berbeda dari guru-guru sebelumnya. Tatapan matanya tajam namun hangat, seolah mampu membaca pikiran tiap siswa yang hadir. Salsa duduk di barisan tengah, merasa jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tatapan Andrew seperti magnet yang sulit ia hindari. Dalam keheningan yang sesaat, mata mereka bertemu, dan sebuah getaran aneh menyentuh relung hati mereka berdua. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada suara yang terdengar, tapi mereka tahu bahwa momen itu berbeda. Sebuah ikatan tak terlihat terbentuk, meski keduanya belum memahami apa artinya. Kelas olahraga menjadi lebih dari sekadar pelajaran bagi Salsa sejak hari itu. Setiap kali Andrew berbicara, nada suaranya yang penuh semangat dan cara ia menyampaikan materi membuat Salsa terpesona. Namun yang paling membuatnya tak bisa berhenti memikirkan adalah cara Andrew menatapnya. Tenang, namun dalam. Tatapan yang seolah ingin mengerti tanpa harus bertanya. Salsa yang biasanya percaya diri, kini menjadi sedikit gugup setiap kali berada di dekatnya. Ia sadar, perasaan yang tumbuh ini bukan sekadar kekaguman pada dosen baru, tapi sesuatu yang lebih rumit dan membingungkan. Di saat yang sama, Salsa merasa takut. Takut kalau perasaan ini salah, takut kalau ia sendiri yang terlalu membesar-besarkan. Tapi hatinya menolak untuk diam, menolak untuk berhenti merasakan getar itu. Andrew, di sisi lain, juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat mengajar Salsa. Ia mengamati cara Salsa bergerak, cara ia melihat gerakan dengan seksama, bahkan cara ia terkadang menunduk pelan saat berbicara. Profesionalisme mengajarnya mulai terganggu oleh rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Ia berusaha menepis perasaan itu, mengingatkan diri bahwa hubungan guru dan siswa harus tetap terjaga. Namun, setiap kali bertemu Salsa, ada bagian dari dirinya yang ingin lebih dekat, ingin mengenal lebih jauh sosok yang tampak kuat tapi ternyata menyimpan kesepian yang sama seperti dirinya. Andrew menyadari bahwa dunia akademik yang dingin bukanlah tempat untuk perasaan seperti ini. Tapi bagaimana mungkin menahan hati yang sudah mulai terbuka? Malam itu, setelah kelas usai dan para siswa berlalu meninggalkan ruangan, Salsa duduk sendiri, merenungi pertemuan pertama mereka.
Tatapan Andrew terus berputar di pikirannya seperti bayangan yang tak bisa hilang. Ia bertanya-tanya, apakah Andrew juga merasakan hal yang sama, atau semua itu hanya ilusi yang ia ciptakan sendiri. Dalam kesunyian ruangan yang mulai kosong, Salsa merasakan gelombang emosi yang membingungkan, antara harapan dan ketakutan. Tatapan pertama yang singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya, tapi sudah cukup mengguncang dunia kecilnya. Dengan hati yang penuh tanda tanya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan perasaan itu tumbuh tanpa arah. Namun, jauh di lubuk hati, Salsa tahu bahwa kisah mereka baru saja dimulai. Setiap kali Salsa melangkah masuk ke pelajaran Andrew, detak jantungnya seperti berdentang lebih keras dari biasanya. Rasanya seperti ada medan magnet yang menarik dirinya tanpa bisa ia kendalikan. Andrew selalu tampil tenang, dengan sikap yang penuh wibawa dan suara yang hangat. Tapi ada ketajaman dalam tatapannya yang membuat Salsa merasa seolah ia bisa membaca isi pikirannya. Momen-momen itu selalu singkat. Hanya tatapan yang bersinggungan di antara keramaian suara siswa yang saling bertukar argumen. Namun cukup untuk membuat Salsa terus memikirkannya berjam-jam setelah kelas usai. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang selama ini ia sembunyikan, kesepian, kerinduan akan kehangatan, mulai menemukan ruang untuk muncul kembali. Dalam hati kecilnya, Salsa merasa sesuatu mulai berubah, meskipun ia belum bisa memahami sepenuhnya. Di sisi lain, Andrew juga mulai merasakan getaran yang berbeda setiap kali berada di dekat Salsa. Ia memperhatikan cara Salsa mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana matanya yang jernih sering menatap jauh keluar jendela kelas saat suasana menjadi hening. Ia tahu, sebagai seorang guru, dirinya harus menjaga jarak profesional. Tapi semakin ia berusaha menjauh, semakin perhatiannya tertuju pada Salsa. Ada sesuatu dalam sosoknya yang membuat Andrew merasa ingin melindungi dan mengenal lebih dalam. Bukan sekadar tertarik secara fisik, tapi sebuah ikatan yang lebih halus, sebuah pengertian tanpa kata. Dalam hati, Andrew bertanya-tanya apakah Salsa juga merasakan hal yang sama atau hanya dirinya yang terjebak dalam bayang-bayang perasaan yang tak bisa dijelaskan. Jarak di antara mereka tidak hanya soal fisik, tapi juga batas-batas tak terlihat yang ditetapkan oleh dunia akademik. Salsa tahu, sebagai siswi dan Andrew sebagai guru, tidak ada ruang untuk hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Ia berusaha menekan perasaan itu, menahan dirinya agar tidak terlalu berharap. Namun setiap kali mereka berbicara, tatapan Andrew yang penuh perhatian membuatnya sulit mengabaikan. Begitu pula dengan Andrew yang merasa dilema antara tanggung jawab dan perasaannya sendiri. Di balik sikapnya yang tegas dan berwibawa, ada kerentanan yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Perasaan mereka seperti gelombang yang saling beririsan, ingin saling mendekat tapi terhalang oleh batasan yang mereka pahami dan hormati. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang penuh arti. Salsa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Senyum tipis Andrew saat seseorang berhasil memberikan presentasi, cara ia membenahi kacamata setiap kali gelisah, dan bagaimana suaranya berubah lembut ketika membahas topik yang ia sukai. Semua hal itu menambah lapisan perasaan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Bahkan saat mereka tidak saling bertatap muka, pikiran Salsa selalu kembali pada sosok Andrew yang diam-diam memberi warna pada hari-harinya yang sebelumnya monoton. Ia bertanya-tanya apakah Andrew juga mengingatnya dengan cara yang sama, atau apakah semuanya hanyalah harapan yang terlalu besar. Tapi yang pasti, jarak di antara mereka perlahan-lahan mulai menyusut, meskipun hanya dalam diam dan tanpa kata. Di balik segala rasa ragu dan keraguan, Salsa mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Perasaan yang tumbuh itu bukan hanya tentang ketertarikan, tapi juga tentang harapan dan keberanian untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesepian. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, penuh dengan tantangan dan aturan yang harus dipatuhi. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Andrew yang memberinya keberanian untuk melangkah, meskipun hati kecilnya masih takut akan kemungkinan yang belum jelas. Mereka berdua,
meski terpisah oleh peran dan batasan, mulai merajut sebuah kisah yang tak terucapkan. Sebuah kisah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakan betapa indah dan sakitnya perasaan yang perlahan datang mendekat. Nilai olahraga salsa tiba-tiba turun drastis, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan akademiknya. Ia menatap hasil ujian itu dengan campuran kecewa dan bingung, merasakan tekanan yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Andrew, yang biasanya tegas tapi adil, terlihat lebih serius saat mengoreksi nilai salsa. Di balik penilaian itu, Andrew menyimpan kerisauan yang tak mudah ia ungkapkan. Ia tahu, ada sesuatu yang membuat salsa terganggu, sesuatu yang melampaui alasan akademik. Malam itu, setelah kelas usai, Andrew mengirim pesan pribadi kepada Salsa dengan kata-kata yang hati-hati namun penuh perhatian. "Salsa, kita perlu bahas tugas kamu. Bisa kita diskusikan di ruang dosen atau, kalau kamu nyaman, datang saja ke rumah saya, lebih leluasa." Pesan itu membuat Salsa berdebar, menghadirkan dilema antara rasa percaya dan ketakutan. Salsa menatap layar ponselnya berulang kali, ragu untuk membalas pesan Andrew. Ia tahu, datang ke rumah guru bukanlah hal yang biasa, dan ia tak ingin membuat dirinya terjebak dalam situasi yang sulit. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuka ruang bicara yang lebih dari sekadar tugas dan nilai. Ada sesuatu tentang Andrew yang membuatnya merasa aman, meski hatinya penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Dengan napas tertahan, ia akhirnya membalas, menyatakan kesediaannya untuk datang ke rumah Andrew. Dalam hatinya, ada harapan bahwa pertemuan itu bisa memberikan kejelasan, atau setidaknya sedikit penghiburan dari beban yang selama ini ia pikul sendiri. Meski begitu, ketakutan akan perasaan yang mungkin tumbuh di antara mereka tetap mengintai. Hari pertemuan itu tiba di tengah hujan yang pelan-pelan turun, menambah suasana menjadi semakin sendu. Salsa datang dengan jas hujan yang basah dan mata yang menyimpan ragu. Langkahnya terasa berat namun tekadnya kuat. Andrew menyambutnya dengan senyuman hangat yang berbeda dari biasanya. Bukan senyuman seorang guru pada siswi, tapi lebih seperti teman yang ingin mengerti. Di ruang tamu yang sederhana, aroma kopi menguar, menghangatkan suasana yang tadinya dingin dan penuh kecanggungan. Mereka duduk berhadapan. 2 cangkir kopi menjadi saksi diam perbincangan yang mulai mengalir. Topik awalnya tentang tugas presentasi, tapi perlahan bergeser ke hal-hal yang lebih personal. Tentang kehilangan, tentang rasa kesepian, tentang mimpi yang masih terus diperjuangkan meski dunia kadang terasa berat. Obrolan itu membuat kedua hati yang dulu sepi mulai terbuka, saling berbagi tanpa takut dihakimi. Salsa bercerita tentang orang tuanya yang sudah tiada, tentang beban yang ia tanggung seorang diri. Andrew pun mengungkapkan sisi rapuhnya yang jarang ia tunjukkan, bagaimana ia berjuang menyembunyikan luka masa lalu di balik sosok dosen yang tampak kuat. Dalam kehangatan malam yang basah itu, mereka menemukan pengertian yang selama ini sulit ditemukan di tempat lain. Meski jarak dan peran masih membentang, momen itu jadi titik terang yang membawa mereka lebih dekat. Namun, keduanya tahu bahwa batas itu harus tetap dihormati. Perasaan itu harus disimpan rapat dalam hati masing-masing. Saat malam semakin larut, dan hujan mulai reda, percakapan mereka pun harus berakhir. Salsa berdiri, bersiap untuk pergi, tapi langkahnya terasa berat meninggalkan ruang yang membuatnya merasa diterima. Andrew mengiringi dengan kata sederhana, "Terima kasih sudah datang." Kata itu terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Dalam hati mereka, pertemuan malam itu bukan sekadar diskusi tugas. Itu adalah momen pertama sebuah ikatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Keduanya tahu, jalan ke depan akan penuh dengan tantangan, tapi untuk sekarang, cukup untuk merasa bahwa mereka tidak lagi sendiri. Batas tetap ada, tapi perasaan yang tumbuh malam itu memberi harapan yang lembut dan kuat. Malam itu, hujan turun pelan seolah menambah kesunyian yang mengisi ruang di antara mereka. Salsa datang dengan jas hujan yang basah, rambutnya sedikit terurai dan mata yang menyimpan ragu.
Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya penuh dengan harapan dan keresahan. Andrew menyambutnya dengan senyum hangat yang membuat suasana menjadi lebih ringan. Ruang tamu yang sederhana berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan, ditemani aroma kopi yang menguar lembut. Tidak seperti pertemuan dosen dan mahasiswi biasanya, malam itu terasa berbeda, seperti dua jiwa yang bertemu dan saling membuka diri. Mereka duduk berhadapan, dua cangkir kopi di tangan, dan mulai melepaskan beban yang selama ini mereka simpan sendiri-sendiri. Kata-kata mengalir, seperti aliran sungai yang tak bisa dihentikan. Percakapan mereka melayang jauh dari tugas presentasi yang awalnya jadi alasan pertemuan. Salsa bercerita tentang masa lalunya, tentang kehilangan orang tua yang meninggalkan lubang besar di hatinya. Air matanya menetes pelan, tapi ia tetap tegar saat berbicara, menunjukkan sisi kuat yang jarang terlihat orang lain. Andrew mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, hanya memberikan ruang untuk Salsa menumpahkan isi hatinya. Ia pun membuka diri, mengungkapkan perjuangannya menyembunyikan luka lama yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Kedua hati yang dulu sepi itu menemukan pengertian yang mendalam, sebuah kehangatan yang jarang mereka rasakan. Dalam keheningan malam yang diselingi gemericik hujan, mereka berbagi cerita dan rasa yang selama ini terpendam. Waktu seolah berhenti saat kata-kata itu mengalir tanpa henti, menyatukan dua jiwa yang terpisah oleh peran dan jarak. Salsa merasa lega, seolah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan mencair. Andrew pun merasakan kehangatan yang mengisi ruang kosong dalam dirinya. Meski ada batas tak terlihat yang mengingatkan mereka akan kenyataan, malam itu memberi mereka keberanian untuk merasakan tanpa takut. Mereka berbagi cerita bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk saling menguatkan. Ada rasa aman yang tumbuh di antara mereka, seperti pelabuhan yang selama ini mereka cari di tengah badai kehidupan. Namun, keduanya tahu bahwa pertemuan ini hanyalah sebuah bab dalam kisah yang lebih panjang. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, hujan mulai mereda, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada yang ingin memutuskan percakapan yang baru saja mereka mulai. Tapi batas-batas yang ada mengingatkan mereka bahwa saatnya harus berpisah. Salsa berdiri dengan berat hati, membawa pulang kehangatan yang baru ditemukan itu. Andrew mengiringinya sampai pintu, memberi senyum yang penuh arti. Senyum yang mengucapkan lebih dari kata-kata. Dalam diam, mereka saling mengerti bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang belum mereka beri nama. Malam itu berakhir tanpa janji, tanpa kata cinta, tapi dengan harapan yang mengalir seperti hujan di luar sana. Ketika Salsa melangkah pergi ke bawah langit yang mulai cerah, hatinya penuh dengan campuran perasaan, senang, takut, dan penasaran. Ia tahu bahwa pertemuan ini membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa arti semua ini untuk masa depan mereka. Andrew menutup pintu, menatap keluar jendela dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam itu, di balik dinginnya hujan dan keheningan kota, dua jiwa yang terluka menemukan kehangatan dalam pertemanan yang tak biasa. Meskipun jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan, mereka sudah melangkah bersama, meski hanya dalam keheningan dan tatapan yang tak terucap. Saat malam semakin larut dan suasana mulai tenang, keduanya duduk berhadapan dalam keheningan yang penuh arti. Tatapan mereka bertemu untuk kali kedua malam itu, menyimpan ribuan kata yang tak mampu diucapkan. Andrew memecah keheningan dengan suara pelan. "Saya rasa kamu kuat." Kata-kata itu seperti embusan angin hangat yang menyentuh hati Salsa yang selama ini penuh luka. Salsa menunduk, menahan perasaan yang mulai naik ke permukaan. Tapi kadang yang kuat juga butuh tempat bersandar. Jawabnya lirih, seakan membuka ruang yang selama ini terkunci rapat dalam dirinya. Dalam keheningan itu, ada getaran yang lebih dari sekadar kata-kata. Ada pengertian yang mendalam dan rasa hormat yang tulus. Mereka sadar, perasaan yang tumbuh bukanlah cinta yang biasa, melainkan sebuah pengertian dan kedekatan yang sulit dijelaskan. Tidak ada sentuhan fisik,
Tidak ada kata-kata romantis, hanya dua hati yang saling mengisi kekosongan. Andrew merasakan beban yang selama ini ia tahan sedikit berkurang, dan Salsa merasa bahwa kesepiannya sedikit terobati. Namun, keduanya juga sadar bahwa batas-batas yang ada harus tetap dihormati. Dunia di luar sana tidak memberi ruang untuk hubungan mereka berkembang. Tapi malam itu, untuk sesaat, mereka membiarkan diri mereka merasa tanpa takut, tanpa beban. Sebuah perasaan yang manis dan pahit bersatu dalam satu ruang kecil itu. Saat Salsa bersiap untuk pergi, langkahnya berat, seolah meninggalkan sesuatu yang berharga. Andrew berdiri mengiringinya dengan mata yang penuh arti, menahan kata-kata yang ingin ia ucapkan tapi takut melanggar batas. "Terima kasih sudah datang," ucap Andrew dengan suara tulus yang membuat hati Salsa bergetar. Kalimat itu sederhana, namun menyimpan rasa syukur yang dalam, sebuah penghargaan atas keberanian Salsa yang sudah membuka dirinya. Dalam balutan malam yang dingin, keduanya tahu bahwa pertemuan ini adalah sebuah titik awal yang tak bisa diulang. Mereka berpisah tanpa janji, tapi dengan perasaan yang sama-sama mengerti. Tak ada yang terucap tentang masa depan, hanya kehadiran yang nyata di saat ini. Di luar pintu, Salsa menatap ke langit malam yang gelap dan bintang yang mulai tersembunyi di balik awan. Ia merasa hatinya penuh dengan harapan sekaligus ketakutan. Harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, keadaan akan berubah dan memberi ruang bagi mereka. Ketakutan akan apa yang mungkin hilang jika ia terlalu berharap. Namun, ia tahu satu hal pasti, bahwa pertemuan malam ini memberinya kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ia mengusap pelan air mata yang tertahan, mengingat senyum Andrew yang hangat, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat. Perasaan itu mungkin tak akan pernah diucapkan, tapi ia telah menancap dalam hati. Andrew menutup pintu dengan perlahan, berdiri di ruang tamu yang kini terasa sunyi. Tatapannya kosong, tapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan Salsa yang baru saja pergi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan ini terbawa terlalu jauh, tapi juga tak mampu memaksakan diri untuk melupakannya. Batas antara profesional dan pribadi terasa begitu tipis malam itu. Dalam kesunyian rumahnya, Andrew merasakan perpaduan rasa lega dan kerinduan yang tak terjelaskan. Ia tahu, mereka harus menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang tetap waspada, namun juga terbuka pada kemungkinan yang perlahan tumbuh. Malam itu berakhir, namun cerita mereka belum usai.